Halo semuanya, selamat datang di Akbar Mancing guys. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini saya ingin sedikit bercerita pengalaman saya kenapa saya menggunakan reel bait casting untuk casting ikan gabus. Jadi dulu sekali, sekitar 1 atau 2 tahun ke belakang, saya pakai reel casting, reel spinning untuk casting ikan gabus. Tapi setelah beberapa bulan pemakaian, lihat video-video orang mancing casting gabus kok pada pakai bait casting, jadinya saya tertarik untuk memilikinya. Alasan pertama kenapa saya ingin pakai reel bait casting. Yang pertama itu alasannya simple banget guys. Bentuknya itu sangat kompleks banget. Jadi kayak yang reel nempel sama joran, jadi seolah-olah kayak yang bawa pedang, kan keren banget itu anjay, dibanding dengan spinning yang tahu sendirilah jauh jaraknya. Itu alasan pertama. Terus untuk alasan kedua itu cara penggunaannya kayak yang simple banget ya. Ketika saya lihat video-video orang casting gabus, dia cuma pencet tumbar, lempar, retrieve, pencet tumbar, lempar, retrieve. Beda dengan spinning yang harus buka bel arm, tarik senar, langsung lempar, baru kayak gitu. Terus untuk alasan ketiga itu adalah variasi teknik lemparan. Biasanya kan kalau saya casting gabus pakai reel spinning, kebanyakan main overhead, lempar dari atas, cus. Tapi kalau lihat orang yang casting pakai reel bait casting, dia bisa overhead, side cast, backhand lah, pokoknya kayak yang betah banget kalau lihat video-video orang mancing casting gabus. Itu alasan ketiga. Alasan keempatnya itu rasionya pada tinggi-tinggi. Saya dulu punya pertama itu pakai reel spinning, rasionya cuma 5. Kalau lihat reel bait casting itu rasionya 7, ada sih yang 6, tapi kebanyakan yang sekarang 7 ke atas. Ya lumayan lah, sekali putar bisa 7 kali putarannya sekitar kurang lebih 70 cm kan senar masuk ke dalam. Jadi waduh, ini jos banget, kayaknya harus punya. Itu beberapa alasan saya untuk memutuskan punya reel BC. Tapi itu hanya sebuah keputusan yang berdasarkan opini pribadi saya ya, hasil dari melihat beberapa video mancing orang di YouTube. Kemudian membeli reel BC. Setelah punya alasan yang kuat, langsung saja cari reel BC, browsing sana sini, tanya grup Facebook, lihat YouTube sana sini. Jatuhnya pada yang harga paling murah, yaitu Casking Brutus. Dulu waktu di Lazada saya beli di harga sekitar 250.000 sebelum sekarang. Kalau sekarang mah kayaknya udah mahal banget. Udah balik lagi ke harga normalnya sekitar 400-an. Setelah punya reel spinning, apa semua harapan yang tadi bisa terwujud? Enggak dong, ada beberapa masalah yang saya hadapi. Yang pertama itu harus punya reel BC. Yang pertama itu harus punya joran bait castingnya. Oke, saya ambil lagi joran bait casting dari Casking Brutus. Dulu pernah saya sempat upload waktu patah itu buat casting gabus. Setelah punya reel BC, muncul masalah kedua, cara settingnya. Saya sempat bingung sih settingnya. Pertama awal bingung loh, kenapa reel kirain langsung tinggal pakai kan, ternyata harus disetting dulu. Jadi secara garis besar kita untuk settingnya sesuaikan aja dengan berat umpan. Jadi breaknya kita maksimalin, terus tension spoolnya kita kencengin jangan sampai oblak. Kemudian pencet tumbar sampai turun perlahan sampai nggak terjadi backlash saat turun umpannya. Itu secara garis besar. Untuk cara setting yang lebih detailnya kalian bisa cek banyak kok tutorialnya di YouTube. Masalah yang ketiga ini muncul lagi setelah punya joran BC, terus reel BC ya, terus udah bisa setting. Itu backlash atau kusut, meskipun udah disetting sesuai tutorial yang di YouTube. Beda reel, beda settingan bos, karakternya mungkin beda, tololnya saya waktu dulu. Jadi seringnya backlash itu ketika lempar. Kebiasaan pakai reel spinning kan, wah, kalau mau jauh lemparnya sekuat tenaga, joran diayun, dipecut, cus, tambah jauh kan. Ternyata pakai reel BC nggak gitu bos. Jadi kita harus pelan aja mulainya dulu, cus diayun joran teh. Enggak. Kalau kayak gitu otomatis backlash.
Terus kusut kedua itu seringnya kalau ngelawan angin. Itu kondisi angin, kita ngelawan angin tuh biasanya sering. Jadi ketika lempar cus, mungkin si yang tadinya tarikannya, inersianya apa-apanya itu narik benang ini berkurang, tapi putaran spool masih terus muter kencang, brudul kan kayak gitu. Lanjut, backlashnya itu suka nyantel di ranting di belakang kita kalau mau lempar cetuk jadi penguasaan tempat itu harus dikuasai. Itu masalah yang sering terjadi sih untuk penggunaan drill bisi. Terus ada satu lagi nih, itu set tackle drill bisi yang saya pakai, Casking Brutus, punya permasalahan untuk melempar umpan guys. Tapi setelah 3 hari pemakaian, alhamdulillahnya saya sudah lancar bisa menggunakan itu set tackle Casking Brutus Real BC ya, termasuknya harga murah lah untuk overhead, tapi untuk side cast sama backhand itu belum bisa. Yang penting bisa lempar aja, sempat strike beberapa ikan gabus. Tapi yang bikin frustasi itu bos, umpan harus di atas 5 gram ya, minimalnya 5 gram ya. Itu awal-awal saya belum tahu tekniknya, jadi pokoknya umpan harus gede. Kalian tahu sendiri kan, yang namanya soft rope 5 gram kan besar. Itu di pasaran kan umumnya panjangnya sekitar 4 cm. Sedangkan di sini ikan gabus itu banyak kan kocolan. Aduh, itu bikin frustasi. Kalian tahu sendiri kan, joran yang saya gunakan tadi disebutkan itu joran Casking Brutus dengan power itu sekitar power 5-17 lb, itu sekitar berarti power medium kalau nggak salah, medium atau medium light lah, koreksi kalau salah. Jadi susah banget untuk lempar lure di bawah 5 gram. Ya kalau bisa lempar di bawah 5 gram itu paling jaraknya deket. Kalau bisa jauh itu kalau kebantu angin ya, menyedihkan banget. Terus kepikiran, apa karena jorannya terlalu kaku, apa harus pakai yang ultralight ya? Nah, dari sini saya ambil keputusan untuk mengambil joran capung 662 ultralight. Soalnya waktu itu saya sempat browsing, lihat-lihat di di marketplace Shopee kalau nggak salah. Saya sempat lihat di Shopee atau Lazada itu keterangan lure weight-nya itu 1-8. Oh, kayaknya jorannya nih bodoh banget kan waktu itu. Aduh, mungkin itu pengalaman aja lah, 1-8. Berarti bisa lure ringan, umpan ringan soft rock 4-1 gram masih bisa kelempar. Oke, nabung lagi, beli joran. Waktu dulu dapet di harga 400.000. Udah kebeli, dipasang sama Casking Brutus. Apa masalahnya beres untuk umpan ringan? Tidak bos, masih sama saja susah untuk ngelempar umpan yang ringan. Malah jadi susah karena jorannya itu terlalu lentur. Aduh, tambah bingung banget waktu itu kan. Gini kalau yang saya perhatikan, kalau reel kaku, kalau lempar umpan gede, cuing, ini kaku ya, cus, sini tegak, jadi lempar cus, tenaganya tenaga ayunan. Sedangkan kalau reel UL, dia ada tambahan kayak kenyut ujungnya, jadi kayak mantul, jadi tenaga tambah gede. Itu sering banget terjadi backlash, jadi ayunnya harus nyantai banget, ayun. Lama kelamaan sih udah terbiasa, tapi lo ringan tetap aja belum bisa lempar. Ternyata ganti joran UL itu nggak bisa yang namanya buat lempar lo ringan. Terus saya cari informasi ke sana kemari ya, seperti awal tadi, tanya-tanya di grup. Ternyata ada yang namanya reel bait casting BFS. Itu reel bait casting didesain untuk melempar umpan-umpan ringan 1-3 gram, 1-5 gram, pokoknya lure ringan lah, yang enteng-enteng. Jangkrik, harus nabung lagi waktu itu. Sedangkan waktu dulu harga BC BFS itu harganya lumayan di atas 500. Aduh, mikir banter, nabung 5 bulan baru kebeli. Jatuh pilihannya ke reel BC Casking, bukan Casking, jatuhnya ke dari merek Kingdom Micro Monster. Kan ada 2 jenis, yang double spool atau yang shallow spool aja. Saya ambil yang double spool, soalnya takut kecewa nanti udah BFS
spek teh teka pakainya geus kudu make deui. Geus we meuli nu eta. Nah, gimana hasilnya? Bos, semua harapan di awal tadi saya video jelaskan itu semuanya teratasi. Ibaratnya mah ekspektasi itu sesuai dengan realita di lapangan. Desainnya keren, udah ya. Terus lempar sana sini bisa untuk manuver. Mau lempar overhead, backhand, side cast, pokoknya kayak itu udah bisa. Pokoknya mantep banget untuk desainnya. Itu puas banget hasilnya saya. Untuk joran saat ini, setelan set tackle real BC saya itu mantep banget sekarang. Enak banget untuk umpan, terutama di bawah 5 gram lah. Masih bisa untuk 1 gram, saya belum pernah coba. Lagian mau mancing 1 gram, orang soft rock 2 cm, berarti sekitar 3 gram atau 2 gram masih enak kelempar. Masih bisa. Kalau overhead bisa lah nyampe 20 atau 30, tergantung setelannya aja sih. Intinya mah jarang backlashnya untuk sidecast apalagi. Terus untuk overhead backhand juga enak banget. Pokoknya saya puas banget. Dan itulah perjalanan saya mencari setelan yang pas dari joran baitcasting. Akhirnya ketemu di joran capung Reel Kingdom Micromaster. Tapi ada masalah lagi. Kan pertamanya awalnya enak buat segala jenis teknik lemparan. Tapi satu sisi 3 minggu pemakaian itu kan hampir tiap hari karena kesenangan meskipun bocor saja terus lempar. Soalnya enak banget. Berapa minggu ya? Minggu ketiga kalau nggak salah itu udah nggak mulai enak banget. Soalnya kenapa? PE-nya bos. Setelah browsing sana sini akhirnya intinya dari video ini itu balancing. Jadi harus balance antara reel, joran, PE itu harus balance. Intinya untuk PE kalian harus cari yang licin aja sih, yang coating kalau nggak salah. Rekomendasi sih banyak yang rekomendasiin pakai joran jabrik, kalau nggak Falcon itu aja. Akhirnya guys, pokoknya mantep banget lah. Saya puas banget, makanya saya bikin video ini untuk share ke teman-teman yang mau beralih dari joran spinning ke baitcasting ataupun yang cari-cari informasi. Intinya yang ngebalancing itu set tackle kalian, tinggal tergantung pemakaiannya aja. Kalau kalian untuk target babon sih yang regular spool atau yang biasa aja cukup, nggak harus BFS. Jadi umpan-umpan gede kayak target toman kan bisa. Tapi kalau untuk umpan-umpan kecil kalian wajib sih punya reel baitcasting yang BFS, jadi mantep lah. Oke, mungkin pengalaman saya ini bisa bermanfaat buat kalian yang sedang mencari informasi sebelum memutuskan untuk menggunakan reel BC. Jika masih ada yang kurang bisa didiskusikan di kolom komentar. Saya tunggu ya guys, dadah.